Kita ketemu lagi di Advokat Online menjawab para pakar ya. Jadi kita masih membahas, menganalisa pendapat-pendapat maupun teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para pengacara ya. Khususnya pengacara Roy Suryo dalam kasus ijazah Pak Jokowi ya. Jadi pada kesempatan ini Advokat Online ingin menganalisa ya, dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih berimbang ya, yang lebih komprehensif ya, supaya para pemerhati kasus-kasus hukum seperti ini, khususnya kasus ijazah Pak Jokowi ini, kasus Roy Suryo ini, itu mendapatkan pemahaman yang lebih berimbang gitu ya. Jadi kita ini murni hanya ingin menganalisa, kemudian memberikan pendapat, saran, termasuk juga kritik ya, apabila ada yang perlu kita kritisi. Nah, kita mulai dengarkan ya. Ini ada perdebatan di acara Indonesia Lawyers Club kalau nggak salah ya. Di sini ada Roy Suryo, ada Pak Ugro Seno, ada pengacara Pak Jokowi ya, ada Bang Yakub ya Hasibuan, kemudian ada Bang Ade Darmawan ya, bahkan ada Rocky Gerung. Nah, kita akan coba dengarkan ya. Kita mulai. Kantor polisi sekitar 8:30, Bang Karni. Kemudian saya mendengar Dokter Tifa sudah ada di dalam, ya, untuk Zoom. Di situ, Bang Karni, saya duduk, kemudian memang diminta untuk menandatangani surat penahanan. Saya, karena pernah dulu tahu seperti itu, tidak mau tanda tangan surat itu. Karena saya pikir ini penahanan apa? Karena saya tanya kepada petugas, ini saya ditahan tuh karena apa? Karena mengulangi perbuatan. Loh, kapan saya mengulangi perbuatannya? Apa ada acara di Kamis itu ketika di Bandung saya mengulangi perbuatan? Itu lucu sekali. Di sana nggak ada apa. Jadi begini ya, pada intinya menurut beliau ini penangkapan tersebut dan penahanan itu melanggar ya, itu melanggar KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya KUHAP yang baru tahun 2025 ya, terkait penangkapan dan penahanan. Nah, jadi memang ini videonya memang cukup panjang ya, jadi kita memang ambil sebagian-sebagian gitu, supaya kita ambil yang poin-poin yang penting-penting saja yang kita akan coba analisa ya, kita akan coba bahas gitu ya. Jadi di sini Mas Roy Suryo ini mengatakan bahwa beliau menanyakan kepada penyidik kenapa ditahan gitu ya. Namun seperti tadi kan ada penyidik mengatakan bahwa karena mengulangi tindak pidana. Kemudian menanyakan apanya ya yang diulangi, tindak pidana yang mana diulangi, kan begitu. Bahwa mungkin yang dimaksud oleh penyidik di sini adalah bahwa dalam peristiwa ini Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa ini dianggap itu telah melakukan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana yang mana? Yaitu tindak pidana yang sama dalam peristiwa hukum yang sama ya, bukan tindak pidana lain, tapi tindak pidana dalam perkara yang sama gitu ya. Jadi diatur dalam KUHAP pasal 100 itu, KUHAP yang baru ya, mengenai alasan-alasan penahanan. Di antaranya adalah dikhawatirkan menghilangkan barang bukti misalnya, kemudian melarikan diri, kemudian mempengaruhi saksi, kemudian melakukan pengulangan tindak pidana. Nah, jadi tindak pidana yang mana? Termasuk poin-poin sebelumnya itu menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti yang mana? Barang bukti
dalam perkara ini, gitu ya. Kemudian dikhawatirkan melarikan diri untuk perkara yang mana? Untuk perkara yang ini, untuk kasus yang ini. Kemudian dikhawatirkan mempengaruhi saksi sehingga harus ditahan, gitu kan. Saksi yang mana? Untuk perkara mana? Untuk perkara ini, gitu. Termasuk juga melakukan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana yang mana? Untuk perkara ini. Jadi itu ya, jadi alasan-alasan seorang itu ditahan karena itu. Nah, untuk itu pihak kepolisian melakukan penahanan dan penangkapan terlebih dahulu ya. Jadi perlu dibedakan antara penangkapan dan penahanan, gitu ya. Sebab penangkapan itu berbeda ya. Yang ditangkap itu hanya memenuhi unsur-unsur, yaitu bahwa ada tindak pidana. Itu alasan-alasan penangkapan, ada tindak pidana dan ada alat bukti yang cukup, seorang sudah bisa ditangkap itu. Kemudian berbeda dengan penahanan. Penahanan itu kan apabila mangkir ya, kemudian menghilangkan barang bukti, mangkir dari panggilan ya, 2 kali panggilan mangkir, kemudian menghilangkan barang bukti, kemudian mengulangi tindak pidana. Nah, itu salah satu saja yang dilakukan. Misalnya melarikan diri, sudah bisa ditahan, gitu ya. Jadi tanpa perlu dipanggil sekalipun, dilihat melarikan diri atau sudah kelihatan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, itu sudah bisa ditahan meskipun tanpa dipanggil. Jadi itu ya, ada 8 syarat-syarat dalam KUHP yang baru. Nah, sedangkan yang menjadi permasalahan ini adalah penangkapan kan gitu ya. Penangkapan itu apakah sah nggak sih secara hukum? Ya, penangkapan itu, alasan penangkapan itu hanya terdapat tindak pidana dan ada alat bukti yang cukup, seorang sudah bisa ditangkap. Jadi penangkapan itu adalah wewenang dari pihak kepolisian selama tidak melanggar prosedurnya, yaitu apa? Memperlihatkan surat tugas, memperlihatkan surat perintah yang disertai dengan alasan-alasannya. Misalnya alasan penangkapan itu harus dihadirkan pada saat penyerahan ke kejaksaan ya, berikut tersangka, barang bukti, dan berkas-berkas perkara ya. Jadi bisa ditangkap meskipun tidak perlu dipanggil dulu. Sebab berbeda, kalau dipanggil dulu itu kan penahanan ya, seperti tadi advokat online sebutkan. Namun ini tidak perlu dipanggil dulu. Kalau penangkapan itu langsung ditangkap gitu. Karena polisi punya alasan yuridis, yaitu ada tindak pidana dan cukup alat bukti, sudah bisa ditangkap gitu ya. Jadi bedakan antara penangkapan dan penahanan. Sebab seorang yang ditangkap itu belum tentu ditahan, bisa saja dilepas 1x24 jam, 1x24 jam apabila tidak terbukti bisa dilepas. Jadi seorang yang ditangkap belum tentu ditahan. Kemudian seseorang yang ditahan juga belum tentu ditangkap, gitu ya. Bisa dipanggil dulu, itu bisa dipanggil dulu, kemudian apabila 2 kali panggilan mangkir tidak datang, baru ditangkap, baru ditahan gitu ya, gitu. Nah, kita lanjut lagi. Apa? Ternyata tidak. Jadi itu hanya tricky, sekali lagi tricky untuk menjawab kalimat pembukanya Bang Karni tadi di LC ini, yaitu apa? Biar seolah-olah kami ini, saya dan Dr. Tifa itu ditahan dulu atau sudah diproses ditahan di kepolisian, sehingga di kejaksaan meneruskan penahanan. Tuh. Nah, karena sampai ujung di P21 berkas lengkap itu tidak ada penahanan, mereka cari cara gimana seolah-olah Roy Suryo dan Tifa Usiatiasuma itu status. Kalau menurut pandangan hukum advokat online bahwa penangkapan dan penahanan itu dilakukan sudah sesuai dengan prosedur ya.
prosedur penangkapan maupun prosedur penahanan gitu ya. Sebab setelah ditangkap kemudian mereka itu diberikan disuruh menandatangani surat penahanan. Jadi langsung dilakukan penahanan ya. Gitu. Jadi meskipun tanpa dipanggil terlebih dahulu, mereka ditangkap kemudian langsung ditahan karena secara objektif, jadi penilaian objektivitas dan subjektivitas penyidik bahwa ada alasan-alasan dalam KUHP itu yang mengakibatkan mereka itu sudah bisa ditahan ya. Kemudian juga ada alasan teknis, yaitu alasan teknisnya yaitu bahwa mereka harus menyerahkan si tersangka ini ke pihak kejaksaan pada hari Senin, sehingga dikhawatirkan apabila mereka tidak hadir, jadi lebih baik dikumpulkan dulu ya, dalam tanda kutip ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Nggak tahu akan apa, mau masuk, mau ditangkap lagi, ditahan lagi, atau nggak ada, pasrah, nggak ada opsi bebas gitu, nggak ada. Atau tapi ternyata sekitar jam 4 pejabat yang dari, saya bilang pejabat ya karena di sininya tanpa ada bedanya tandanya, mengumumkan Pak Roy dan Dr. Tifa atas pertimbangan yang ada dan juga memang atas surat yang dikirimkan oleh keluarga. Jadi saya dijamin oleh istri saya, Dr. Tifa dijamin oleh putrinya, maka Anda berdua kami putuskan tidak ditahan. Kalimatnya itu loh Bang Galing, tidak ditahan. Jadi bukan kemudian ditangguhkan, bukan, tidak ditahan. Ya sudah, saya kemudian gitu ya. Nah, jadi di sini Mas Roy Suryo itu mengatakan bahwa setelah mereka berada di kejaksaan, kemudian mereka dinyatakan tidak ditahan ya. Berdasarkan, menurut Mas Roy Suryo ini kan si jaksa itu mengatakan bahwa berdasarkan surat dari jaminan ya, penjamin dari istri dan keluarga ya, misalnya ya, penasihat hukum dan lain-lain, yaitu yang terdapat dalam surat penangguhan penahanan, permohonan penangguhan penahanan gitu ya. Jadi konteksnya adalah penangguhan penahanan. Jadi Mas Roy Suryo ini menurut advokat online tidak ditahan, betul tidak ditahan, tapi dalam konteks adalah ditangguhkan penahanannya. Kita lanjut lagi. Jadi memang penahanan kan diatur di dalam pasal 100 hukum acara pidana yang baru ya kan, itu minimal 2 alat bukti yang sah dan ada beberapa ketentuan, misalnya tersangka dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir, kemudian banyak juga seorang tersangka yang ingin minta perlindungan, kemudian menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Itu ada 8 item. Nah, 8 item tadi saya coba pelajari, tidak ada yang menyebutkan penahanan 1 dalam rangka pelimpahan tahap 2, itu tidak ada. Jadi kalau ada berarti nomor 9 nggak saya temukan. Ya. Jadi pada saat penangkapan itu saya kebetulan juga membaca surat perintah penangkapan, di situ di bawah dicantumkan dalam rangka pelimpahan tahap kedua P21. Ya. Gitu ya. Jadi ini Pak Ugrosiano mengatakan mengenai kembali ya proses penangkapan dan penahanan. Namun di sini beliau mendasarkan pada KUHP yang baru, gitu ya, KUHP yang baru. Sedangkan menurut advokat online, perkara ini belum bisa diterapkan menurut KUHP yang baru. Ya, kenapa? Sebab dalam pasal peralihan KUHP yang baru, yaitu kalau nggak salah pasal 361 itu disebutkan bahwa sebelum ada KUHP yang baru, apabila ada suatu perkara yang sudah mulai dilakukan proses hukum, sebelum KUHP baru diterbitkan, itu menggunakan KUHP yang lama ya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81.
Nah gitu ya, jadi pasal peralihan itu adalah mengatur bahwa untuk perkara yang sudah dilakukan si penyidikan, sudah dilakukan proses hukum, itu sebelum adanya KUHP yang baru maka menggunakan KUHP yang lama. Kita lihat ya, seperti apa sih bunyi pasal itu, kita lihat. Nah ini ya, pasal 361. Ini KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ya. Pasal 361 menyebutkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, A. Perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, gitu ya. Jadi maupun proses penyidikan ataupun penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan. Jadi penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu KUHP yang lama ya. Jadi gitu, perkara tindak pidana sedang dalam proses penyidikan, dalam hal ini kan perkara Roy Suryo itu sedang dalam proses penyidikan ya. Kemudian atau penuntutan diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Jadi menurut advokat online, perkara Roy Suryo karena sudah dilakukan proses penyidikan sebelum adanya undang-undang ini, adanya KUHP yang baru, maka diberlakukan undang-undang yang lama, yaitu KUHP yang lama ya. Nah ini kemudian ayat B-nya ya, pasal 361 ayat B tadi. Perkara tindak pidana yang sudah terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini, jadi sudah terjadi ya, sebelum berlaku undang-undang ini, KUHP yang baru ini, tetapi proses penyidikan atau penuntutan belum dimulai, gitu ya. Jadi proses hukumnya belum dimulai nih, sudah terjadi tapi belum dimulai, belum mulai disidik gitu ya, belum mulai proses hukum. Nah atau penuntutan belum dimulai, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Nah gitu ya. Jadi apabila ada suatu peristiwa, kemudian perkara tindak pidana kemudian sudah terjadi tapi belum dilakukan proses hukum, belum diproses ya, jadi masih menggunakan undang-undang ini karena belum diproses gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini ayat C-nya ya, pasal 361 ayat C tadi. Jadi perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah mulai proses pemeriksaannya tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, itu KUHP yang lama. Jadi gitu ya, perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan sekalipun ya, namun sudah melakukan proses penyidikan di kepolisian, artinya ya sudah dilakukan pemeriksaan di penuntutan oleh kejaksaan gitu ya, bahkan sudah sampai ke pengadilan gitu ya, dan sudah dimulai proses pemeriksaannya, tetap diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan ketentuan dalam KUHP yang lama gitu ya. Jadi karena peristiwanya sudah dilakukan penyidikan, proses hukum sebelum undang-undang ini terbit, maka seluruh proses hukumnya termasuk sampai ke pengadilan gitu ya, menggunakan diputus berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 gitu ya. Nah inilah dasar-dasar hukumnya, ini menurut advokat online. Jadi tapi kembali, setiap penasihat hukum, setiap pengacara itu advokat kemungkinan mempunyai pendapat yang berbeda, namun itu dipersilakan saja ya. Kan setiap orang boleh ya mengemukakan pendapatnya. Namun kalau menurut advokat online, berdasarkan dari pasal-pasal ini, maka untuk perkara Roy Suryo, perkara itu sudah dilakukan penyidikan gitu ya, sudah dilakukan proses hukum sebelum undang-undang itu, undang-undang yang ini yang baru, KUHP yang baru diterbit, maka menggunakan undang-undang yang lama atau KUHP yang lama ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 gitu ya. Kita lanjut.
tahap 2, yaitu tersangka dan barang bukti, itu diatur dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Jadi perkap ini sudah berkali-kali berganti tentang manajemen penyidikan tidak pidana. Nah, yang terakhir saya baca peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, penyerahan dalam rangka pelimpahan tahap kedua itu di situ dikatakan apabila tersangka tidak ditahan, ya, kemudian ada kekhawatiran penyidik di sini tersangka akan melarikan diri atau tidak kooperatif, itu bisa dilakukan penangkapan dan penahanan. Saya melihat penahanan apa yang dilakukan setelah penyidikan selesai dan berkas perkara sudah dilimpahkan ke jaksa, berarti pengendali perkara sudah berpindah tangan ke jaksa. Gitu ya. Jadi menurut beliau ini, Pak Guru Seno, bahwa menurut perkap itu diatur mengenai penangkapan dan penahanan ya, khususnya mengenai panggilan 2 kali baru bisa ditahan ya. Namun ya tadi seperti advokat online sebutkan bahwa harus dibedakan ya penangkapan dan penahanan dulu gitu. Jadi ini kan yang menjadi masalah adalah penangkapan ya, dan juga penahanan ya. Penangkapannya dulu nih, penangkapan apakah sesuai dengan prosedur, nah gitu kan. Kemudian penahanan apakah sesuai dengan prosedur. Jadi kalau menurut advokat online, penangkapannya itu sudah sesuai dengan prosedur, juga penahanannya meskipun tidak dipanggil dulu, langsung ditahan. Jadi habis ditangkap langsung ditahan gitu, karena ada alasan-alasan lain ya gitu yang diatur dalam KUHP, yaitu yang tadi seperti advokat online sebutkan bahwa dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana gitu. Jadi meskipun tidak dipanggil bisa langsung ditahan karena ada faktor-faktor lain tadi gitu ya. Kita lanjut. Karena apa? Karena sandaran jaksa itu sekarang berada pada KUHP baru. Dan berdasarkan perintah-perintah harian dari Jaksa Agung, pasca lahirnya KUHP baru ini, kepada seluruh jaksa di Indonesia, jaksa... Gitu ya. Jadi Bang Abdul Ghaffar Sanghaji mengatakan bahwa pedoman jaksa, sandaran jaksa yang sekarang adalah KUHP baru. Iya betul, betul ya. Namun kalau menurut advokat online, untuk proses penuntutannya seperti tadi yang sudah dibahas sebelumnya terkait dengan pasal 361 KUHP yang baru, tapi untuk perkara Mas Roy Suryo ini dilakukan penyidikannya, penuntutannya termasuk sampai ke pengadilan itu menggunakan KUHP yang lama, sebab proses hukumnya sudah dimulai sebelum ada KUHP yang baru. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi. menghilangkan barang bukti. Ketiga, dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Nah, ini yang perlu. Ini ada di acara lain ya. Acara lain lagi nih kalau nggak salah di acara di TV One kalau nggak salah ya. Di sini ada Abdul Ghaffar Sanghaji lagi dan kemudian ada Andi Aswan ya. Mereka ini berdebat soal apa sih? Kita coba dengarkan. Perlu saya koreksi ini. Narasi-narasi orang yang tidak paham hukum seperti Andi Azwan. Mengulangi tindak pidana dalam konstruksi hukum itu adalah bukan kita menyampaikan data terus. Oh, bukan. Mengulangi tindak pidana dalam konstruksi hukum pidana adalah seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perbuatan pidana yang diduga perbuatan pidana, kemudian melakukan tindak pidana lain dengan korban lain. Misalnya saya ambil contoh. Itu ya. Jadi Bang Abdul Ghaffar ini mengatakan bahwa pengulangan tindak pidana itu misalnya melakukan perbuatan pidana lain dengan korban lain ya gitu. Nah menurut advokat online ini rasanya kurang tepat ya. Jadi bisa juga tindak pidana lain juga, korban lain juga bisa, itu sudah pasti bisa karena itu sudah pasti dilarang ya kalau itu ya. Tapi yang difokuskan di sini adalah pengulangan tindak pidana untuk perkara yang sekarang sedang berlangsung. Kan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Barang bukti yang mana? Kan alasan-alasan penahanan itu kan ya dalam pasal 100 KUHP yang baru maupun KUHP lama juga ada ya,
mengenai alasan-alasan penahanan ya. Menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri, kemudian mengulangi tindak pidana. Itu untuk perkara ini pengulangan untuk perkara yang sama gitu ya, karena barang bukti yang sama ya, bukan barang bukti perkara lain yang dihilangkan ya misalnya gitu. Kemudian melarikan diri kan bukan melarikan diri dalam perkara lain ya, tapi perkara yang sama gitu ya. Itu jadi bisa dua-duanya, bisa melakukan tindak pidana lain, bisa juga tindak pidana yang sama gitu ya. Kita lanjut. Contoh, hari ini membunuh, besok mencuri, itu namanya pengulangan tindak pidana. Hari ini melakukan penipuan. Nah gitu ya, jadi menurut beliau ini besok hari ini mencuri, hari membunuh, besok mencuri, itu adalah pengulangan tindak pidana. Nah kalau menurut advokat online itu tindak pidana yang berbeda, bukan pengulangan ya. Kalau pengulangan itu artinya sudah mengulangi perbuatan yang sama, kalau itu kan perbuatan yang beda. Jadi kembali lagi ya, itu pendapat masing-masing boleh, namun ini adalah pendapat advokat online. Jadi untuk mengulangi pengulangan itu untuk pengulangan tindak pidana khususnya yang sama gitu ya. Memang bisa juga tindak pidana lain ya, namun namanya mengulangi artinya diulangi lagi yang sama ya. Kalau yang beda kan bukan berulang namanya ya, sudah yang lain kan begitu gitu ya. Kita lanjut. Penipuan Adalah ya, selama ini memang adalah pengulangan ya tindak yang Anda aja dilakukan nggak itu, konsep yang bahwa disebut pencemaran pengulangan nama tindak baik, pidana. fitnah, dan juga melebar antara kebebasan dan berpendapat melebar. ini di mana? Melebar Bapak ya, Haji? Batas tolong, antara tunggu kebebasan dulu, saya berpendapat. bilang, ini melebar tidak paham bukan konsep hanya pengulangan ijazah, tindak pidana, tapi melebar ngomongnya kepada banyak. sisi pribadi. Oke. Anda Ya, ditertawakan bayangkan rakyat. berkunjung ke Anda ditertawakan ke- para Saya mau ahli tanya, hukum. batas Kami antara ahli kebebasan hukum kami siap menghadapi proses persidangan. Pertanyaan pertama adalah, Kapan pertanyaan pertanyaan saya? pentingnya adalah yang mungkin dalam 1-2 minggu ke depan. Pertanyaan pentingnya adalah Pak Joko Widodo bersedia nggak hadir di persidangan dan saya akan periksa Pak Jokowi. Gitu ya. Jadi gitu ya. Yang terakhir itu Pak Abdul Ghafur ya, mengatakan bahwa Pak Jokowi apakah siap hadir di persidangan, dan saya akan periksa gitu ya Pak Jokowi ya. Nah itu menurut advokat online ini adalah rasanya juga kurang tepat ya, sebab Pak Jokowi itu bukan sebagai terdakwa ya yang harus diperiksa, melainkan terbalik ya, harusnya kebalikannya. Jadi yang sebagai terdakwa adalah pihak Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa ya, yang kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan yang mendalam gitu ya. Pak Jokowi hanya sebagai korban. Jadi korban itu kan bukan akan berbeda perlakuannya sebagai korban dengan perlakuan sebagai terdakwa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kita pada hari ini. Semoga mendapatkan pengetahuan yang lebih berimbang ya. Jadi video ini kemudian itu tidak lain tidak bukan, itu tujuannya adalah untuk mengedukasi ya, edukasi dan kemudian menganalisis teori-teori hukum yang dikemukakan oleh para pengacara-pengacara, kemudian para ahli-ahli hukum ya, supaya setiap misalnya mahasiswa pengacara-pengacara itu bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih komprehensif gitu ya. Dan semua yang terlibat dalam video ini patut dianggap tidak bersalah sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap gitu ya. Terima kasih. Wassalam.